Lingkungan sekolah merupakan tempat di mana siswa banyak menghabiskan waktunya untuk belajar. Dan salah satu faktor utama penunjang keberhasilan belajar ialah kenyamanan. Untuk memperoleh hal tersebut, kebersihan lingkungan sangatlah dibutuhkan bagi seluruh warga sekolah. Tiap orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 800 gram sampah perharinya. Dan jumlah tersebut tidaklah lagi kecil jika dikalikan dengan banyaknya siswa yang ada di sekolah. Tentunya, hal tersebut akan menjadikan permasalahan bagi warga sekolah jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Sleman berusaha menciptakan gerakan-gerakan yang ditujukan untuk mengurangi produksi sampah. Nama saya Sugianto alias Pak Bigi. Anak-anak memanggil panggilan saya yang lainnya Pak Bigi. Saya di sini sebagai penjaga malam dan kebersihan lingkungan di SMA 1 Sleman. Kalau untuk frekuensi membersihkannya sekolah itu berapa kali sehari atau berapa minggu sekali? Untuk menjaga kebersihan di lingkungan SMA 1 Sleman itu hampir tiap hari. Karena kita sebisa mungkin membuat nyaman anak-anak atau siswa-siswa SMA 1 Sleman. Kalau untuk sampah-sampahnya yang dari sekolah sini apa aja, Pak? Untuk masalah sampah di SMA 1 Sleman, pertama dari dedaunan, kedua dari kertas serta plastik. Kalau plastik itu dikelola sama anak-anak OSIS, terutama kalau yang plastik itu sering dibuat semacam pin. Yang penting anak-anak OSIS itu kreatif semua. Dan masalah sampah daunan itu saya bikin kompos dengan ramuan kompos yang ada atau yang sekedarnya ada, murah tapi nyaman dipakai di buat tanaman kita. Namun, di samping itu masih ada satu permasalahan sampah atau limbah yang masih belum menjadi perhatian oleh banyak warga sekolah. Kimia merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang melalui proses kerja praktikum di laboratorium untuk menghasilkan sikap ilmiah siswa. Melalui kegiatan praktikum dapat memberikan pengalaman langsung sebagai hasil pembelajaran bermakna dan membangkitkan minat belajar serta memberikan bukti-bukti bagi kebenaran teori yang telah dipelajari oleh siswa. Kegiatan praktikum kimia dilakukan di laboratorium kimia yang merupakan salah satu sarana penunjang proses pembelajaran di sekolah. Lalu, bagaimana pendapat siswa mengenai hal tersebut? Hai. Pelajaran yang sering ada praktikum apa? Kimia. Kimia, fisika sama biologi. Biologi sama kimia. Pelajarannya kimia. Kimia. Di SMA Negeri 1 Sleman tuh sering nggak praktikum? Lumayan sering sih. Ya sering. Lumayan sering sih. Sering sih. Sering. Sering. Hampir sebulan mesti ada. Kalau habis praktikum kayak gitu, sisa Z-nya diapain? Ya dibuang toh? Dibuang. Dibuang. Dibuang di wastafel. Terus berarti kan kalau dibuang itu hasil akhirnya kemana tahu nggak? Mungkin dibuang ke sungai. Mungkin di tempat kayak jerigen. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ke sungai atau enggak ke tanah. Jadi kami biasanya menampung sementara, membuang secara sementara dulu di dalam wadah jerigen karena untuk zat sisa ini biasanya paling banyak adalah limbah cair ya, dari larutan-larutan sisa hasil praktikum atau larutan-larutan yang sisa, artinya yang belum digunakan untuk praktikum tapi sudah dibuat, artinya itu tidak bisa lagi disimpan, sehingga itu kita buang sementara, diwadahkan ke dalam jerigen
khusus tiap larutannya. Praktikum asam basa ini ada beberapa zat yang sudah digunakan ya. Yang pertama adalah HCl atau asam klorida. Kemudian yang kedua basanya yaitu NaOH atau natrium hidroksida, dan yang ketiga adalah indikator asam basa. Tadi di indikator asam basa itu kita menggunakan fenolftalin. Seharusnya larutan atau limbah sisa hasil praktikum ini tidak boleh dibuang di saluran air ya, karena walaupun konsentrasinya sangat kecil, tapi kan yang namanya praktikum itu kan berkali-kali dan dia dalam jangka kurun waktu yang sangat lama, otomatis nanti kan juga akan semakin banyak limbahnya. Sehingga ketika dia dibuang begitu saja tanpa ada saluran khusus, tentunya dia akan membuat suatu pencemaran lingkungan. Ya, khususnya pencemaran air tanah seperti itu. Sehingga sebaiknya itu sudah ada sumur khusus untuk penyerapan limbah ini. Nah, di SMA kami sebenarnya dulu sudah ada sumur khusus untuk pembuangan penyerapan limbah kimia ini. Akan tetapi pada beberapa tahun yang lalu, ketika ada renovasi gedung, ada pembangunan gedung baru, ternyata pihak pemborong menutup saluran sumur tersebut. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan kita menyediakan bak penampungan khusus yang diisi pasir, dan itu untuk menampung sementara limbah-limbah kimia yang ada, misalnya limbah hasil sisa praktikum itu. Nah, secara berkala pasirnya juga diganti sehingga nanti dia tidak menimbulkan limbah baru gitu. Nah, selain itu juga sebetulnya kami dari pihak SMA itu sudah melakukan kerjasama dengan Balai Lingkungan Hidup untuk penanganan limbah ini. Akan tetapi ya limbah sudah kami kumpulkan tapi belum terlaksana untuk diproses selanjutnya dari Balai Lingkungan Hidup. Selain itu, ketika setiap masuk lab ada praktikum juga sebenarnya sudah diingatkan bahwa membuang limbah sisanya itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh di wastafel. Namun kadang siswa masih sering ada yang membuang di wastafel. Karena kan itu sebenarnya kalau udah dibuang di wastafel kemudian dicampur air itu kan sebenarnya udah ada pengenceran ya. Jadi sudah sangat encer sekali ya kan. Tapi kan alangkah lebih baiknya itu dibuang di tempat khusus yang memang untuk pembuangan limbah sisa hasil praktikum kimia. Sebenarnya dari pemerintah itu sudah ada diklat-diklat khusus untuk laboran kimia ya, dan untuk guru-guru kimia ya, itu nanti setelah diklat itu jadi punya sertifikat kepala laboratorium atau nanti jadi punya sertifikat laboran. Itu sebenarnya sudah ada programnya. Akan tetapi untuk program untuk siswa ini belum ada. Yang ada hanya program untuk praktisi-praktisinya yang seperti guru atau tenaga lab atau laboran itu. Jadi untuk siswa memang belum ada. Untuk saat ini, penanganan limbah kimia masih memiliki prioritas yang lebih kecil dibanding limbah plastik, daun, ataupun kertas. Hal tersebut dikarenakan produksi limbah kimia lebih kecil dibanding limbah-limbah lainnya. Namun, ketika hal tersebut dibiarkan terlalu lama, dengan akumulasi yang cukup besar, bukan tidak mungkin ketika resikonya lebih berbahaya daripada limbah atau sampah lainnya. Oleh karena itu, limbah kimia ini seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan juga pengelolaan yang tepat untuk mencegah terjadinya resiko berbahaya yang bersumber dari zat kimia ini. Maka dari itu, diperlukannya kerjasama dari seluruh warga sekolah dan juga pihak lain untuk mengelola limbah tersebut, sehingga terciptalah lingkungan yang bebas sampah dan nyaman.